mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang hari ini kita buat, dari mulai tadi malam kita melaksanakan aktivitas sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, kemudian kita perbanyak zikrullah. Ini semata-mata bagaimana kita ini menunjukkan bahwasanya kita hamba Allah. Kita ini ingin bagaimana Allah itu mengakui kita ini sebagai seorang hamba, sehingga kelak nanti ketika kita kembali kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, sudah pasti Allah akan berikan yang terbaik tempatnya untuk kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia ini hanya ada dalam amal agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Dan ucapan ini terus kita ulang-ulang agar tumbuh betul-betul yakin yang sempurna kepada kita, bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia ini hanya ada dalam amal agama yang sempurna, sebagaimana yang diibaratkan oleh ulama kita. Bagaimana cacing itu bisa bahagia hidupnya? Karena diletakkan di tempat yang sudah ditetapkan Allah, di tanah yang lembab, ya, tidak di tempat yang keras, sehingga cacing yang ada di tanah yang lembab itu dia bisa kesana kesini bahagia hidupnya dan aman dia berada di dalam tanah. Tapi coba-coba cacing ini keluar dari tanah yang dia tidak mau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya akan berubah. Yang tadinya bahagia, senang, dia akan menderita dan sengsara, bahkan akan binasa. Karena sudah ketetapan Allah. Begitu juga ikan. Ikan ini dia akan bahagia, akan senang kehidupannya kalau ikan itu berada di dalam kehidupan yang sudah ditetapkan Allah, di dalam air. Semakin dalam air semakin bahagia dia, semakin senang dia, bisa kesana kesini. Semakin luas lautan ataupun sungai, dia akan bisa kesana kesini. Karena memang kudrat daripada ikan ini ditetapkan oleh Allah hidupnya di air. Tapi coba-coba ikan keluar dari air, dia mau hidup di daratan, dia pikir daratan enak. Apa yang terjadi kalau ikan sudah keluar dari kodratnya, hidupnya di darat? Dia akan binasa, sudah pasti. Ada kucing diterkam kucing, dimakan kucing. Ada manusia dimakan sama manusia. Hidupnya sengsara. Sebelum dimakan diapain dulu? Dipukul dulu. Sudah mati diapain lagi? Dikulitin. Sudah dikulitin, dimakan dagingnya. Sudah makan dagingnya, tulangnya kasih kucing. Beres, habis semua, nggak ada sisa, binasa. Kalau sudah keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga manusia yang beriman kepada Allah, Allah sudah tetapkan kehidupannya. Hanya ada dalam apa? Amal agama yang sempurna. Ya. Apa itu amal agama? Semua petunjuk Allah dan juga semua petunjuk Rasulullah, itulah agama. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur ada dalam amal-amal agama. Tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, sebelum tidur ada caranya, mau tidur ada caranya, makan gitu juga, sebelum makan ada caranya, sesudah makan ada caranya. Semua amal-amal ibadah ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini akan mendatangkan kebahagiaan kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba-coba dia keluar daripada kudrat Allah, keluar daripada amal-amal agama. Apa yang terjadi? Kehinaan. Bahkan kehinaannya itu lebih daripada hewan. Kalau manusia tidak memiliki amal agama.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ada di dalam diri sahabat. Ada 6 sifat yang harus kita miliki. Ya. Bukan hanya kita belajar saja, tapi harus kita miliki 6 sifat ini. Yang pertama, yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, yakin terhadap hakikat sholat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, yakin terhadap hakikat ilmu ma'azikir. Yang keempat, yakin kepada hakikat ikramul muslimin. Yang kelima, tasihun niat. Yang keenam, dakwah dan tabligh. Dan ini semua ada dalam diri sahabat, ya. Sehingga agama ini mudah mereka amalkan, karena pondasi yang pertama iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Dalam hati juga mengagungkan Allah. Allah Maha Besar, selain Allah tidak ada yang besar. Ada kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galanya. Nah, iman kita itu diuji ketika itu. Karena setiap orang beriman ini tak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di pesantren ujian lebih banyak lagi. Ya. Karena apa? Ya memang orang beriman seperti itu. Dari mulai dasarnya saja Allah Subhanahu wa taala uji. Karena apa? Allah mau menanamkan pupuk, ya, kepada kita ini yang terbaik sebenarnya. Ibarat batang pohon, ya. Pohon itu kalau awalnya saja sudah nggak bagus, maka buahnya pun nggak bagus. Tapi kalau dari dasar dia sudah bagus, ya, dengan tanah yang bagus, dengan pupuk yang bagus, dengan perawatan yang bagus, nanti ketika dia sudah besar, dia akan menghasilkan yang baik, yang bagus. Nah, orang beriman dari mulai awal, dari dasar, dari yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mulai dia lahir itu sudah diazankan. Bahkan dalam perut rahim ibunya saja, ketika dia sudah mulai, ya, bergerak-gerak, ya. Kita lihat orang-orang tua kita dahulu kan suka syukuran buat kenduri, ya, 4 bulan, 7 bulan, ya, sampai mau melahirkan. Ya. Diajarkan daripada sifat-sifat kebaikan-kebaikan sampai kita lahir, ya. Diazankan, diomahkan, dikasih nama yang baik, ya. Kemudian diakekahkan, dicukur, ya. Nah, ini semua syariat-syariat agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke alam dunia agar manusia ini bahagia nanti kelak di akhirat. Makanya kemarin saya bilang, ya kan, ketika Nabi SAW berdialog kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mulia mana, kata Rasulullah, kata Jibril, wahai Rasulullah, mulia mana dirimu dengan agama? Maka Nabi katakan, mulia agama. Kalau agama nggak diturunkan, aku pun nggak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang amalkan agama ini Allah muliakan, siapa saja dia, ya. Jangankan benda yang mati, benda yang hidup, benda yang mati, kalau ada agama di dalamnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana untuk mendapatkan hakikat iman? Ya, banyak caranya. Yang pertama, perbanyak kita membacakan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak, ya, diucapkan, ya, dizikirkan, dilafazkan, didakwahkan. Setiap para nabi diturunkan ke alam dunia, yang diperintahkan hanya satu, ya, menyampaikan kepada manusia agar manusia ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha, engkau akan sukses, engkau akan bahagia. Bahkan dikasih jaminan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ya. Begitu nilai la ilaha illallah sangat tinggi, Pak. Ya. Bukan hanya sekedar kita ucapkan, ya, bukan hanya sekedar kita dakwahkan. Kalau kita amalkan dalam kalimat ini, yakin kita hanya kepada Allah, maka kita akan sukses. Contoh, Pak, ya, kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita ingat ketika itu? Kalau kita ingat Allah, sukses hidup kita.
Tapi kalau kita ingat sakit gara-gara ini, gara-gara itu, nah ini bisa merubah keimanan kita. Jadi yakinnya kepada benda-benda akhirnya. Yakin kepada obat, yakin kepada rumah sakit, yakin kepada dokter. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukti iman, Pak. Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita sakit, apa yang pertama kita buat? Yang pertama adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sakit, langsung dia datang kepada Allah, minta kepada Allah kesembuhan. Maka Allah tunjukkan, wahai Musa, itu ada daun engkau makan. Maka Musa enggak ragu-ragu, langsung dimakan, ketika itu langsung sembuh, karena perintah Allah. Nah, yang kedua kalinya diuji juga iman Nabi Musa. Ketika sakit yang sama, maka dia coba juga dengan obat yang sama, yaitu dengan daun yang dimakan. Tapi karena dia awalnya enggak minta kepada Allah, Allah diamkan, tambah parah sakitnya. Maka dia ngadu kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit seperti kemarin makan daun enggak sembuh? Nah, ditegur sama Allah. Karena ketika kamu makan, sebelum kamu minum obat itu, kamu enggak ngadu dulu kepada aku, tidak minta dulu kepada aku, langsung aja kamu makan. Aku enggak izinkan, karena kesembuhan itu milikku. Sakit itu milikku. Kalau aku mau sembuhkan, sembuh. Kalau enggak. Akhirnya di situ bertobat Nabi Musa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ujian iman kita, Pak. Maka apabila ada satu musibah dalam diri kita, adukan kita kepada Allah. Karena Allah yang memegang semua kendali yang ada di dunia ini. Jangankan kita sendiri, Pak. Allah mengendalikan ribuan manusia, jutaan manusia. Bahkan makhluk-makhluk yang lain pun dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Pak, butiran pasir di lautan itu tidak bergerak kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana daun-daun pohon itu jatuh ke bumi itu di seluruh dunia ini, itu semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang jatuh, jatuh dia. Kalau enggak jatuh dia. Nah, ini perkataan iman, Pak, yang harus kita yakini sebenarnya. Ada orang yang jatuh dari atas ke bawah. Kalau Allah kehendakkan mati, mati dia. Tapi kalau kehendaki hidup, hidup dia. Nah, gitu. Nah, begitu juga dalam diri kita ini hari ini, keimanan kita. Maka kalau kita terus senantiasa bicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuatan Allah, maka akan masuk dalam hati kita. Sebagaimana sahabat dahulu, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika itu juga tidak ada lagi yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rizki, selain Allah tidak ada yang memberikan rizki. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersedekah satu buah kurma. Maka beliau yakin, kalau aku bersedekah ini, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Nah, betul, Pak. Ketika yang datang ini cuma 2, 3, ini bukan bagianku, ini bagian orang lain. Nah, ternyata benar, datang 10 kali lipat apa yang disedekahkannya. Nah, seperti itu, Pak, keyakinan kita. Nah, hari ini kita duduk dalam majelis, kita harus hadirkan keyakinan daripada keutamaan majelis. Apabila kita berada dalam satu majelis yang di dalamnya disebutkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka majelis itu adalah majelis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berada dalam majelis itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat-malaikat itu akan terus mendoakan kita sampai kita selesai dalam majelis. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat melihat raut muka Nabi, ada satu orang pemuda mau masuk masjid. Nabi melihat dalam keadaan marah. Kenapa? Karena basiroh Nabi itu menembus sikap dan perilaku orang yang mau masuk masjid tadi. Maka masuk masjid pemuda itu, Nabi tersenyum.
Tersenyum. Sahabat perhatikan tuh. Setelah selesai majelis, Nabi lebih senang lagi, kelihatannya senang. Maka ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, aku perhatikan ketika aku melihat wajahmu, ketika anak pemuda itu masuk, sepertinya engkau tidak suka, marah gitu. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian ketika dia sudah selesai dari majelis, engkau kok seperti berceria, ya, suka, bahagia. Maka kata Nabi, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya ketika dia mau masuk masjid, aku lihat begitu banyak dosa yang dia lakukan, ya, sehingga aku khawatir kalau dia mati ketika itu, mati dalam keadaan penuh dengan dosa. Maka ketika dia masuk, aku lihat malaikat itu mendoakan dia, sampai aku lihat dari mulai dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia keluar, aku lihat begitu banyak pahala yang dia dapat. Nah, ini keutamaan majelis. Makanya kalau kita duduk dalam majelis, ya, kita manfaatkan fadilah itu, hadirkan dalam hati kita, sehingga kita tuh betul-betul masya Allah, ya, hidup bahagia karena dalam mahol agama, suasana agama. Nah, kemudian yang kedua, di dalam diri sahabat itu memiliki kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dalam hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Jadi tanda cinta kita kepada Nabi, hidupkan sunnah. Ya. Nah, kemarin udah dijelaskan sama Amir Sab, ya, sunnah siroh sariroh, surah siroh sariroh. Ya. Surah itu bentuk penampilan, ya, siroh itu jalannya Nabi, sariroh itu fikir dan risaunya Nabi. Nah, ini kita wujudkan dalam hidup kita, ya. Kalau santri, ya, bagaimana ada kewajiban dia untuk betul-betul mencari ilmu, menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan, ya. Ketika kita jadi santri ini, manfaatkan, belajar sungguh-sungguh, ya. Kalian harus tahu setelah saya keluar dari pondok ini apa yang saya buat. Nah, gitu. Karena kita jadikan diri kita ini makhluk yang termulia, ya. Punya ilmu, diamalkan, didakwahkan. Itu masya Allah. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya kata Nabi, ya. Sebaik-baik manusia orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini kesempatan kita jadi santri, ya. Saya pun dulu gitu juga, nggak nyangka, ya, jadi santri. Dulu maunya sekolah, mau jadi ABRI, mau jadi tentara, karena apa? Bisa megang senjata, bisa nembak-nembak, ya. Kadang terjun payung. Dulu saya lihat tuh waktu saya kecil, ya, ngelihat orang terjun payung enak, ya. Sampai saya tuh loncat dari tangga lantai 2 pakai payung, saya loncat. Saking mau nyobain gimana sih terjun payung, ya. Orang di bawah udah ketakutan saya loncat, gitu. Tapi emang seperti itu, namanya anak-anak nggak tahu resiko, ya kan, loncat aja. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, gitu. Jadi memang ya seperti itu. Kita harus tahu nih diri kita ini mau jadi apa ke depan, ya kan. Dan juga kita harus tahu konsekuensi kita menjadi seorang ulama, ya kan, itu harus siap dengan segala macam halangan dan rintangan. Saya di Pulau Gara, Pak, tahadus binikmat di Pulau Gara, masya Allah, kawan-kawan sudah pernah ke sana. Dari mulai nol, dari mulai orang-orang awam itu nggak tahu agama, ya, tahu agama tapi nggak tahu amal agama. Ketika kita mau sholat awal-awal itu, ya, mereka sholatnya safnya tuh lucu, Pak. Ya, macam kayak gini nih, kumpul semua ngeliatin kita sholat, ya. Saya bilang sholat berjamaah itu safnya diluruskan, nah, dirapatkan. Maksudnya rapat tuh bukan rapat kumpul semua, bikin saf gitu sebelah belakang. Mereka nggak kumpul semua ngeliatin kita sholat. Boleh kita atur, ya udah diatur. Ketika kita sholat udah mulai baca Fatihah, mereka ngobrol di belakang. Lagi sholat ngobrol, nah, mikir mau kemana nanti, ke laut gitu. Waduh, bicara laut di belakang, ya. Udah selesai, assalamualaikum, saya kasih tahu kalau sholat nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, ikutin aja dulu imam sholat, gitu. Nah, besoknya datang lagi sholat, saya tanya udah, nah, gimana wudunya? Pakai baju, udah langsung ke masjid. Itu bukan wudu, ya. Nah, sediakan air, kita praktek segitunya, Pak.
ya. Segitunya orang memahami Islam itu dalam ibadah sampai segitunya, masya Allah. Jadi tanggung jawab santri-santri nanti ke depan seperti itu. Ada masyarakat-masyarakat yang belum tahu syariat agama, gitu. Jadi kalau bukan kita yang menyampaikan agama, siapa lagi? Makanya kita harus tahu nih keadaan kita ini kalau jadi santri ke depan tuh ada tanggung jawab agama yang lebih besar yang harus kita sampaikan kepada saudara kita, ya. Makanya kalian digembleng, ya kan, keluar 3 hari ini untuk membawa fikir bagaimana nanti ke depan itu, ya, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk saudara kita yang lain, ya. Nah gitu. Maka dulu negara kita bisa merdeka itu karena itu semangatnya santri, karena dia tahu ke depan itu, ya, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, nah itulah sunnahnya Nabi, ya. 24 jam kita belajar, Pak. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, dari mulai mau makan sampai selesai makan. Kalau kita mau ke istinja, ya kan, mau masuk sampai keluarnya, itu memang sudah diatur oleh syariat agama dan kita harus belajar. Nggak bisa kita langsung ikut begitu aja, ya. Harus belajar, harus betul-betul mengetahui pondasi agama yang sebenarnya, ya. Kalau kita sudah tahu rukun iman, rukun Islam, itu luar biasa, Pak, ya. Tidak semua manusia itu bisa mengamalkan di dalam isinya itu. Kadang ada juga anak-anak yang belum hafal rukun Islam, ya. Rukun Islam ditanya, rukun Islam ada berapa? Ada 2, ada 3, ada. Itu banyak, Pak. Kalau kita terjun ke sekolah-sekolah, nah, itu kita tanya, ada berapa rukun Islam? Asal aja ditebak. Apalagi rukun iman, ya. Rukun iman yang pertama apa? Hati. Rukun yang pertama hati. Aduh, ya. Nah ini tugas kita semua, Pak, ya, bukan santri, bukan ustadz, bukan ulama. Makanya usaha dakwah ini, ya, untuk seperti itu, Pak, ya, mendatangi umat, ya, bicara tentang agama, bicara tentang kehebatan agama, kemuliaan agama, kemudian nanti fadilah ketika kita sudah mengamalkan agama. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini sifat sahabatnya. Jadi 24 jam full mereka ini ikut sunnah Rasulullah SAW. Makanya sukses hidupnya, bahagia hidupnya. Ini sifat yang pertama, Pak, ya. Yang kita koreksi lah, udah ada belum nih sifat ini dalam diri kita? Yakin kepada Allah, kemudian hidup dengan cara Rasulullah SAW. Kalau belum ada, dari sekarang, ya, kita usahakan, ya, membenarkan iman kita kepada Allah. Kalau manusia ini hari ini betul-betul imannya sempurna kepada Allah, taklah masjid ini sepi, pasti ramai. Karena dia tahu nilai pahala yang Allah berikan. Seandainya manusia tahu, ya, ada pahala yang besar di masjid ini, ya, walaupun dia dalam keadaan sakit, dia akan merangkak berjalan ke sini karena ada pahala yang Allah kasih. Tapi karena terhijab, ya, terhalang dengan berbagai macam, ya, kesibukan, ya, dalam hatinya, dalam dirinya, mungkin capek, penat tidurnya, kan, ataupun juga masih dalam keadaan sibuk bekerja, ya, sehingga lewat begitu saja. Padahal hari ini nggak akan mundur ke belakang, dia akan terus ke depan, ya. Jadi kita bersyukur nih hari ini Allah masih jalankan kita untuk melakukan sholat subuh berjamaah, ya, karena begitu besarnya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang dia sholat di waktu 2 dingin, maka dia masuk surga. Ulama katakan 2 waktu dingin ini antara subuh dan asar, ya. Nah, karena 2 waktu ini sangat berat bagi orang-orang yang imannya lemah, gitu. Subuh mau bangun susah, berat, ya kan. Nah, asar lagi kerjanya sibuk, ya kan. Nah, dia bekerja. Nah, tapi kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa datang ke masjid, ya. Mudah-mudahan kita ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, ya, bagaimana dalam kehidupan kita ini seperti kehidupan sahabat meyakini dengan sholat, ya. Sholat khusyuk wal khudu, betul-betul, Pak, sholat kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dilatih dalam sholat 5 waktu, ya. Dalam waktu subuh ini ada nggak kita khusyuk dalam sholat subuh ini? Kalau enggak nanti zuhur, ya, belajar lagi gimana, udah khusyuk belum nih? Belum, nanti asar ada lagi, ya. Nah, asar belum khusyuk juga, maghrib ada lagi.
Allah kasih Pak seperti itu, 5 waktu itu bisa menyempurnakan kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, makanya para sahabat itu selalu introspeksi dia. Ya, bagaimana sholatnya, apakah sudah sempurna atau belum, apakah sholatnya sudah bisa mendatangkan pertolongan Allah atau belum. Ya. Nah ini kita sama Pak semua, karena sholatnya sahabat di zaman Nabi dengan sholatnya sekarang itu sama. Kenapa kita bisa sholat berjamaah seperti ini, bacaannya pun sama? Ya, karena asalnya dari sana, ya, dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Yang menyampaikan kepada kita ini para ulama-ulama. Ya. Nah, walaupun kita nggak jumpa Rasulullah, nggak jumpa sahabat, tapi ada ulama-ulama yang menyampaikan, ya, dengan kitab-kitabnya ditulis, dalam hadis-hadisnya, dalam tafsir Qur'annya, sholatnya seperti ini, sudah diatur. Kita nggak usah ragu lagi. Tinggal hari ini hati kita ini sudah konsentrasi penuh belum sama Allah ketika sholat. Ya, kadang-kadang kita Allahu Akbar, lisan kita Allahu Akbar, hati kita selain Allah yang akbar, selain Allah yang besar, ya kan? Kadang masih nimang-nimang tuh teringat, ya, kurang sekilo, akhirnya terucap, ya, Allahu Akbar kurang sekilo. Aduh, ya kan? Nah, kadang kunci pun ketinggalan, Pak ya. Ketika Allahu Akbar kunci baru ingat, oh ya kunci ada di atas kulkas kayak ini. Akhirnya dia sholatnya ingat kunci, ya kan? Nah, santri gitu juga ketika sholat, ya kan, lupa kitabnya di mana naruhnya, lupanya ada di lemari. Ya, ketika sholat Allahu Akbar, oh ya kitab ada di lemari. Nah, ditanya di dalam hati itu terus Pak, lemarinya sebelah mana, kiri kanan ya, berapa? Akhirnya imam udah selesai assalamualaikum, dia lupa, saya udah rakaat keberapa nih, lupa sama rakaatnya. Nah jadi seperti itu Pak, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu kemudahan. Ya. Nah, subuh nggak khusyuk, zuhur kita usahakan biar khusyuk. Kalau bisa sampai menangis Pak sholat. Ya. Ada satu ustadz itu waktu saya di pondok itu Pak, sebelum dia ikut keluar dakwah itu, ya, setelah dia ikut keluar dakwah setiap baca Fatihah itu nangis dia. Jadi dia tegur sama ustadz yang lain, kenapa kok bisa nangis? Memang luar biasa, ya, pengaruh daripada dakwah ini betul-betul terasa gitu. Ketika dia baca Fatihah, ya, luar biasa Pak memang. Nah jadi untuk mendapatkan kekhusyuan itu ya harus belajar ya Pak ya, dari mulai gerakan sholat, bacaan sholat. Kalau bisa kita memahami apa arti bacaan sholat itu nambah kekhusyuan Pak. Nambah kekhusyuan. Walaupun ayatnya yang kita baca itu hanya qul huwallahu ahad Allahu samad, tapi kita tahu artinya Pak, luar biasa. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah yang maha esa, Allah yang maha satu. Nah, kalau hati kita terjemahkan tuh tambah kekhusyuan kita, ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, ya saya pun juga belajar Pak, ya, bagaimana ada sholat itu, sholat kita bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana para sahabat, ya, para anbiya alaihissalam. Kita lihat bagaimana kehebatan sholat mereka karena didukung dengan keimanan yang sempurna. Ya, bayangkan ya, ada satu sahabat yang dia bisa dengan sholatnya itu membuka jalan daripada dihimpitnya oleh 2 buah gunung. Nah, siapa namanya sahabatnya? Yang ketika dia mau sholat ada gunung tuh. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka gunung itu terbelah. Ya, siapa kira-kira? Siapa? Ya. Sahabat siapa yang dia sholat terus gunung tuh dijuluki siapa? Amal-amal ibadah kita yang kita buat, yang bisa ketika dia sholat tuh gunung malam langsung terbelah, kita melaksanakan aktivitas sholat tahajud, sholat jadi bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, sholatnya itu bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita mau semata-mata, makanya disunahkan bagaimana kita ini menunjukkan bahwasanya kita hamba Allah. Ya. Ada sholat sapa, nanti kita mau kembali nih, ya. Bagaimana Allah tuh mengakui kita ini sebagai seorang hamba.
Dan kita harus yakin dengan salat nanti itu. ketika kita kembali kepada dengan Allah, sabar, kita minta kepada Allah akan supaya ridho Allah kepada kita. sampaikan kita ke tempat. Kalau Allah ridho kepada kita, di makom sudah kita, pasti Allah biar akan berikan selamat. yang terbaik tempatnya untuk kita. Kemudian kalau kita sudah yaitu pulang di selamat, surganya Allah yakinlah Subhanahu wa ta'ala. bahwa itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Karena sallallahu alaihi wasallam. Bagus, ya kan? Allahumma shalli ala Karena Muhammad wa ala ali bukan, sayyidina tapi Muhammad. kita yakin bahwasanya kita Hadirin jamaah yang diselamatkan dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, Kita mau kesini pun, kesuksesan, kita yakin bahwasanya yang hidup mengantarkan manusia, kita ini bukan kendaraan kita, ini tapi hanya Allah ada yang dalam mengantarkan amal agama yang sempurna melalui sebagaimana yang telah kendaraan. dibuat oleh baginda Rasulullah Itu yang sallallahu kedua, alaihi wasallam, salat khusyuk wal para khudu'. sahabatnya, Yang dan ketiga, juga para pengikutnya yang bagaimana setia sampai ada hari dalam diri kiamat. kita ini sebagaimana Dan ucapan ini sahabatnya. terus kita ulang-ulang Ilmu, agar tumbuh mengazikir betul-betul pengetahuan yakin yang agama sempurna dan juga kepada kita pengetahuan kita kepada Allah bahwasanya Subhanahu wa kebahagiaan, Makanya kesuksesan dikatakan hidup ilmu manusia zikir ini seperti hanya ada orang yang dalam berjalan amal di gelap agama yang malam. sempurna, Kemudian ada sebagaimana yang cahaya yang diibaratkan menerangi dia sehingga dia oleh tahu ulama arah kita. yang kemana yang baik. Bagaimana cacing itu bisa Ilmu dan bahagia zikir hidupnya seperti itu, Pak. karena Dia harus diletakkan di bersatu. tempat yang sudah Jangan hanya ditetapkan ilmu saja, Allah, tahu aja tapi enggak di tanah yang lembab, ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak Jadi di yang tempat menimbulkan kita yang sombong itu keras. karena itu. sehingga Kita cacing punya yang ada ilmu, di tapi tanah kita yang tidak lembab itu dekat kepada yang dia bisa menciptakan kesana ilmu, kesini yang bahagia memberikan ilmu. hidupnya. Sehingga kita Dan aman merasa dia berada di kita dalam lebih tahu, tanah. yang lain enggak tahu. Tapi Ini coba-coba yang cacing ini tidak keluar diinginkan dari oleh tanah Allah dan Rasul. yang dia tidak Jadi mau makanya sahabat itu memiliki itu, yang Pak. ditetapkan oleh Allah Pengetahuan Subhanahu wa agama, taala, dan juga dia selalu maka keadaannya ingat akan kepada berubah. Allah sehingga tidak Yang menjadi tadinya penghalang buat bahagia, dirinya. senang, dia akan menderita dan Bagaimana sengsara, tanpa mendahulukan bahkan agama. akan binasa. Karena apa? Diiringi ilmu dan juga Karena sudah diiringi ketetapan dengan Allah. kedekatan dia kepada Allah Begitu Subhanahu juga wa taala. ikan. Nah, ini kita mau Ikan usahakan ini dia akan semua. bahagia, Ketika akan kita senang sudah belajar kehidupannya dalam dakwah, kalau ikan itu bagaimana berada di dalam setiap dakwah kehidupan yang sudah kita buat, ditetapkan Allah. semuanya kita nisbatkan hanya kepada Di Allah dalam Subhanahu air. wa taala. Bukan karena kita Semakin dalam air satu semakin kampung bahagia. yang dulunya nggak beriman, Semakin kita datang senang. jadi beriman Bisa semua. kesana Karena kesini. apa? Karena Semakin saya. luas. Nah, ini yang bahaya. Lautan ataupun ataupun Dan itu sungai. ada, Pak, dia akan bisikan-bisikan bisa seperti kesana itu. kesini. Pada Karena ulama-ulama yang kudrat siap daripada terjun di ikan ini medan ditetapkan oleh Allah hidupnya di air. Tapi coba-coba jadi ikan kita keluar dari usahakan air, ada ilmu dia mau hidup dan di zikir daratan, dalam hidup kita. dia pikir daratan enak. Kemudian yang keempatnya, Apa yang terjadi kalau setelah ikan dia sudah keluar mendapatkan dari ilmu, kodratnya, kemudian hidupnya di kedekatan darat? kepada Allah, Dia akan binasa. bagaimana ada rasa Sudah pasti. memuliakan sesama saudara Ada muslim. kucing Nah, diterkam ini sifat kucing, sahabat dimakan lagi. kucing. Hebat Ada lagi manusia, pada muasyarahnya mereka dimakan itu sama kepada manusia. ya, sesamanya Hidupnya sengsara. pada manusia. Sebelum dimakan Itu diapain dulu? mendatangkan kebaikan-kebaikan Dipukul dulu. sebenarnya. Ya, Nah, hari ini sudah kenapa mati, bumi ini diapain tidak lagi? menjadi baik? Dikulitin. Karena muasyarahnya itu Sudah tidak dikulitin, baik. dimakan Satu sama lain dagingnya. saling menghujat. Sebelum makan dagingnya, Satu tulangnya sama kasih lain kucing. saling Beres, mengadu-ngadu habis domba. semua. Akhirnya Nggak ada terjadi sisa. apa? Kehancuran. Binasa. Ya. Kalau Bukan sudah keluar kebaikan. dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita manusia punya akhlak, ya, Pak. yang beriman kepada kita Allah, berdakwah Allah sudah kepada tetapkan kehidupannya. Kita lihat Hanya ada bagaimana dalam apa? perjalanan Rasulullah Amal SAW agama yang ketika sempurna. beliau berdakwah. Ya. Ya, beliau tidak Apa hanya itu amal mengandalkan agama? firman Allah Semua sabda Nabi, tapi petunjuk juga Allah akhlak beliau. Ya, dan juga ucapannya, semua ya, petunjuk bagaimana Rasulullah perilakunya. itulah agama. Sehingga mendatangkan Dari hidayah mulai Allah bangun Subhanahu tidur wa ta'ala. sampai kita mau tidur Kita semua sudah ada belajar dalam ini semua. amal-amal agama. Bagaimana akhlak kita itu Tidur ada betul-betul doanya, terbina. bangun tidur ada doa. Sehingga mendatangkan Sebelum tidur ada hidayah caranya. Allah kepada Mau seluruh tidur ada manusia caranya. yang Allah ciptakan di Makan muka gitu bumi. juga. Kemudian Sebelum yang makan ketiga, ada yang caranya. keempat, yang kelimanya Sesudah adalah makan ada tahsinun caranya. niat. Ya. Semua Membetulkan amal-amal ibadah ini dari sudah mulai awal sampai yang diatur kelima oleh ini, Allah Subhanahu wa taala. kita niatkan Karena apa? semata-mata hanya Ini akan mengharapkan mendatangkan ridho kebahagiaan Allah kepada Subhanahu wa ta'ala. manusia yang Diberikan beriman iman, kepada Allah diberikan Subhanahu amal wa taala. sunnah, ya. Tapi Udah, coba-coba harapannya dia ridho Allah keluar aja. daripada Tidak kudrat ingin Allah, dipandang manusia, keluar tidak ingin daripada dilihat manusia, amal-amal agama, tidak ingin diagung-agungkan apa yang manusia, terjadi? cukup aja hanya kepada Kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala. bahkan Makanya kehinaan itu dikatakan ulama lebih daripada ketika kita melakukan hewan. satu amal, koreksi. Kalau manusia tidak Ya, memiliki dari mulai amal pertama kita agama. beramal, pertengahan beramal sampai Maka terakhir hadirin yang beramal, kita dirahmati koreksi Allah semua. Subhanahu wa taala, Ya. inilah yang Sudah- ada di dalam diri sudah sahabat. apa, sudah ada nggak 6 hati kita sifat ini ridho kepada Allah yang Subhanahu harus wa kita miliki. ta'ala? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Tingkatkan Bukan hanya dengan kita belajar dakwah saja, dan tapi harus tabligh. kita miliki 6 Fisabilillah. sifat ini. Dakwahkan semuanya. Yang pertama yakin Iman, kepada dakwah iman, kalimat amal, la dakwah ilaha amal, ya. illallah Muhammad Sehingga Rasulullah.
wujud kesempurnaan Yang kedua, dalam yakin terhadap wujud hakikat agama yang khusyuk wal sempurna khudu'. dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Jadi hadirin yang yakin dirahmati terhadap Allah SWT, hakikat ilmu banyak ma'azikir. Pak. Kalau 6 sifat Yang ini keempat, kita uraikan yakin satu kepada persatu, hakikat nggak selesai. ikramul Karena muslimin. di situ Yang kelima, menyangkut semua tasihun ya. ubudiyah, Yang keenam, amaliyah kita dakwah dan dalam kehidupan di dunia. Dan ini semua ada dalam diri Mudah-mudahan, sahabat. Ya, waktu yang Sehingga singkat, agama ini 3 hari ini singkat, mudah mereka 4 amalkan. hari singkat. Karena pondasi yang Jadi pertama mudah-mudahan iman, waktu yang yakin singkat kepada ini Allah ada Subhanahu kesan wa dalam taala dengan kehidupan kalimat kita, la ilaha sehingga kita illallah. semangat terus Tidak ada Tuhan mendawakan selain agama, mencari ilmu Tidak agama, ada yang disembah dan kecuali mengamalkan Allah. agama dalam Tidak kehidupan ada yang kita, ditaati dan kita kecuali yakin Allah. bahwasanya dengan Dalam agama hati ini juga mengagungkan hidup Allah. akan menjadi Allah Maha sukses, besar, hidup selain akan Allah tidak ada menjadi yang mulia. besar. Insyaallah Pak ya. Ada kalimat Allah Ya, Akbar. mari sama-sama kita tutup dengan Allah doa Maha kifaratul besar. majlis. Allah Maha Subhanallah wa bihamdihi, Allah subhanallah Maha wa segala-galanya. bihamdika. Nah, Asyhadu iman an la kita itu ilaha illa diuji anta, ketika itu. astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena setiap orang beriman ini Assalamualaikum tak lepas dari warahmatullahi ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di pesantren ujian lebih banyak lagi. Ya. Karena apa? Ya memang orang beriman seperti itu. Dari mulai dasarnya saja Allah Subhanahu wa taala uji. Karena apa? Allah mau menanamkan pupuk ya kepada kita ini yang terbaik sebenarnya. Ibarat batang pohon ya. Pohon itu kalau awalnya saja sudah nggak bagus, maka buahnya pun nggak bagus. Tapi kalau dari dasar dia sudah bagus ya, dengan tanah yang bagus, dengan pupuk yang bagus, dengan perawatan yang bagus, nanti ketika dia sudah besar dia akan menghasilkan yang baik, yang bagus. Nah, orang beriman dari mulai awal, dari dasar, dari yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mulai dia lahir itu sudah diazankan. Bahkan dalam perut rahim ibunya saja ketika dia sudah mulai ya, bergerak-gerak. Ya. Kita lihat orang-orang tua kita dahulu kan suka syukuran buat kenduri ya, 4 bulan, 7 bulan ya, sampai mau melahirkan. Diajarkan daripada sifat-sifat kebaikan-kebaikan sampai kita lahir ya. Diazankan, diomahkan, dikasih nama yang baik ya. Kemudian diakekahkan, dicukur ya. Nah ini semua syariat-syariat agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke alam dunia agar manusia ini bahagia nanti kelak di akhirat. Makanya kemarin saya bilang ya kan, ketika Nabi SAW berdialog kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mulia mana? Kata Rasulullah, kata Jibril, wahai Rasulullah, mulia mana dirimu dengan agama? Maka Nabi katakan, mulia agama. Kalau agama nggak diturunkan, aku pun nggak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka orang-orang yang amalkan agama ini Allah muliakan, siapa saja dia. Ya. Jangankan benda yang mati, benda yang hidup, benda yang mati, kalau ada agama di dalamnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana untuk mendapatkan hakikat iman? Ya, banyak caranya. Yang pertama, perbanyak kita membacakan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak, ya, diucapkan, ya, dizikirkan, dilafazkan, didakwahkan. Setiap para nabi diturunkan ke alam dunia, yang diperintahkan hanya satu ya, menyampaikan kepada manusia agar manusia ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha, engkau akan sukses, engkau akan bahagia. Bahkan dikasih jaminan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ya. Begitu nilai la ilaha illallah sangat tinggi, Pak. Ya. Bukan hanya sekedar kita ucapkan, ya. Bukan hanya sekedar kita dakwahkan. Kalau kita amalkan dalam kalimat ini, yakin kita hanya kepada Allah, maka kita akan sukses. Contoh, Pak ya, kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita ingat ketika itu? Kalau kita ingat Allah, sukses hidup kita. Tapi kalau kita ingat sakit gara-gara ini, gara-gara itu, nah ini bisa merubah keimanan kita. Jadi yakinnya kepada benda-benda akhirnya. Yakin kepada obat, yakin kepada rumah sakit, yakin kepada dokter. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukti iman, Pak.
Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita sakit, apa yang pertama kita buat? Ya. Yang pertama adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sakit, langsung dia datang kepada Allah, minta kepada Allah kesembuhan. Maka Allah tunjukkan, ya, wahai Musa, itu ada daun engkau makan. Ya. Maka Musa enggak ragu-ragu, ya, langsung dimakan, ketika itu langsung sembuh, ya, karena perintah Allah. Nah, yang kedua kalinya diuji juga iman Nabi Musa. Ya, ketika sakit yang sama, maka dia coba juga dengan obat yang sama, yaitu dengan daun yang dimakan. Tapi karena dia awalnya enggak minta kepada Allah, Allah diamkan, tambah parah sakitnya. Maka dia ngadu kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit seperti kemarin makan daun enggak sembuh? Nah, ditegur sama Allah. Karena ketika kamu makan, sebelum kamu minum obat itu, kamu enggak ngadu dulu kepada aku, ya, tidak minta dulu kepada aku, langsung aja kamu makan, ya. Aku enggak izinkan, karena kesembuhan itu milikku, sakit itu milikku. Kalau aku mau sembuhkan sembuh, kalau enggak. Akhirnya di situ bertobat Nabi Musa, ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ujian iman kita, Pak. Ya. Maka apabila ada satu musibah dalam diri kita, adukan kita kepada Allah. Karena Allah yang memegang semua kendali yang ada di dunia ini. Jangankan kita sendiri, Pak. Allah mengendalikan ribuan manusia, jutaan manusia. Bahkan makhluk-makhluk yang lain pun dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Pak, butiran pasir di lautan itu tidak bergerak kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana daun-daun pohon itu jatuh, ya, ke bumi itu di seluruh dunia ini, itu semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang jatuh, jatuh dia, kalau enggak jatuh dia. Nah, ini perkataan iman, Pak, ya, yang harus kita yakini sebenarnya. Ada orang yang jatuh dari atas ke bawah, ya. Kalau Allah kehendakkan mati dia. Tapi kalau kehendaki hidup dia. Nah, gitu. Nah, begitu juga dalam diri kita ini hari ini, ya, Pak, keimanan kita. Maka kalau kita terus senantiasa, ya, bicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuatan Allah, ya, maka akan masuk dalam hati kita. Sebagaimana sahabat dahulu, ya, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika itu juga tidak ada lagi yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rizki, ya. Selain Allah tidak ada yang memberikan rizki. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersedekah, ya, satu buah kurma, ya. Maka beliau yakin, kalau aku bersedekah ini maka Allah akan balas 10 kali lipat. Nah, betul, Pak. Ketika yang datang ini cuma 2, 3, ini bukan bagianku, ini bagian orang lain. Nah, ternyata benar, datang 10 kali lipat apa yang disedekahkannya. Nah, seperti itu, Pak, keyakinan kita. Nah, hari ini kita nih, ya, duduk dalam majelis, ya. Kita harus hadirkan keyakinan daripada keutamaan majelis, ya. Apabila kita berada dalam satu majelis yang di dalamnya disebutkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka majlis itu adalah majlis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berada dalam majlis itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat-malaikat itu akan terus mendoakan kita sampai kita selesai dalam majlis. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat melihat, ya, raut muka Nabi, ada satu orang pemuda mau masuk masjid, ya. Nabi melihat dalam keadaan marah. Kenapa? Karena basiroh Nabi itu menembus, ya, sikap dan perilaku orang yang mau masuk masjid tadi. Maka masuk masjid, ya, pemuda itu, Nabi tersenyum, ya. Tersenyum. Sahabat perhatikan tuh, ya. Nah, setelah selesai majelis, Nabi lebih senang lagi, kelihatannya senang. Maka ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, aku perhatikan ketika aku melihat wajahmu ketika anak pemuda itu masuk,
sepertinya engkau tidak suka, marah gitu. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian ketika dia sudah selesai dari majelis, engkau kok seperti berceria, ya, suka, bahagia. Maka kata Nabi, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya ketika dia mau masuk masjid, aku lihat begitu banyak dosa yang dia lakukan, ya, sehingga aku khawatir kalau dia mati ketika itu, mati dalam keadaan penuh dengan dosa. Maka ketika dia masuk, aku lihat malaikat itu mendoakan dia, sampai aku lihat dari mulai dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia keluar, aku lihat begitu banyak pahala yang dia dapat. Nah, ini keutamaan majelis. Nah, makanya kalau kita duduk dalam majelis, ya, kita manfaatkan fadilah itu, hadirkan dalam hati kita, sehingga kita tuh betul-betul masya Allah, ya, hidup bahagia karena dalam mahol agama, suasana agama. Nah, kemudian yang kedua, di dalam diri sahabat itu memiliki kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dalam hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Jadi tanda cinta kita kepada Nabi, hidupkan sunnah. Ya. Nah, kemarin udah dijelaskan sama Amir Sab, ya, sunnah siroh sariroh, suroh siroh sariroh. Ya. Surah itu bentuk penampilan, ya, siroh itu jalannya Nabi, sariroh itu fikir dan risaunya Nabi. Nah, ini kita wujudkan dalam hidup kita, ya. Kalau santri, ya, bagaimana ada kewajiban dia untuk betul-betul mencari ilmu, menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan, ya. Ketika kita jadi santri ini, manfaatkan, belajar sungguh-sungguh, ya. Kalian harus tahu setelah saya keluar dari pondok ini apa yang saya buat. Nah, gitu. Karena kita jadikan diri kita ini makhluk yang termulia, ya. Punya ilmu, diamalkan, didakwahkan. Itu masya Allah. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya kata Nabi, ya. Sebaik-baik manusia orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini kesempatan kita jadi santri, ya. Saya pun dulu gitu juga, nggak nyangka, ya, jadi santri. Dulu maunya sekolah, mau jadi abri, mau jadi tentara, karena apa? Bisa megang senjata, bisa nembak-nembak, ya. Kadang terjun payung. Dulu saya lihat tuh waktu saya kecil, ya, melihat orang terjun payung enak, ya. Sampai saya tuh loncat dari tangga lantai 2 pakai payung, saya loncat. Saking mau nyobain gimana sih terjun payung, ya. Orang di bawah udah ketakutan saya loncat, gitu. Tapi emang seperti itu, namanya anak-anak nggak tahu resiko, ya kan, loncat aja. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, gitu. Jadi memang ya seperti itu. Kita harus tahu nih diri kita ini mau jadi apa ke depan, ya kan. Dan juga kita harus tahu konsekuensi kita menjadi seorang ulama, ya kan, itu harus siap dengan segala macam halangan dan rintangan. Saya di Pulau Gara, Pak, tahadus binikmat di Pulau Gara, masya Allah, kawan-kawan sudah pernah ke sana. Dari mulai nol, dari mulai orang-orang awam itu nggak tahu agama, ya, tahu agama tapi nggak tahu amal agama. Ketika kita mau sholat awal-awal itu, ya, mereka sholatnya safnya tuh lucu, Pak. Ya, macam kayak gini nih, kumpul semua ngeliatin kita sholat, ya. Saya bilang sholat berjamaah itu safnya diluruskan, nah, dirapatkan. Maksudnya rapat tuh bukan rapat kumpul semua, bikin saf itu sebelah belakang. Mereka nggak kumpul semua ngeliatin kita sholat. Boleh kita atur, ya udah diatur. Ketika kita sholat udah mulai baca Fatihah, mereka ngobrol di belakang. Lagi sholat ngobrol, mikir mau kemana nanti, ke laut, gitu. Waduh, bicara laut di belakang, ya. Udah selesai, assalamualaikum, saya kasih tahu kalau sholat nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, ikutin aja dulu imam sholat, gitu. Nah, besoknya datang lagi sholat, saya tanya udah, nah, gimana wudunya? Pakai baju, udah langsung ke masjid. Itu bukan wudu, ya. Nah, sediakan air, kita praktek, segitunya, Pak, ya. Segitunya orang memahami Islam itu dalam ibadah, sampai segitunya, masya Allah. Jadi tanggung jawab santri-santri nanti ke depan seperti itu. Ada masyarakat-masyarakat yang belum tahu syariat agama, gitu. Jadi kalau bukan kita yang menyampaikan agama, siapa lagi?
Makanya kita harus tahu nih keadaan kita ini kalau jadi santri ke depan tuh ada tanggung jawab agama yang lebih besar yang harus kita sampaikan kepada saudara kita. Ya. Makanya kalian digembleng ya kan keluar 3 hari ini untuk membawa fikir bagaimana nanti ke depan itu ya, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk saudara kita yang lain. Ya. Nah gitu. Maka dulu negara kita bisa merdeka itu karena itu semangatnya santri. Karena dia tahu ke depan itu ya, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, nah itulah sunnahnya Nabi. Ya. 24 jam kita belajar Pak. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Dari mulai mau makan sampai selesai makan. Kalau kita mau ke istinja ya kan mau masuk sampai keluarnya. Itu memang sudah diatur oleh syariat agama dan kita harus belajar. Nggak bisa kita langsung ikut begitu aja ya. Harus belajar, harus betul-betul mengetahui pondasi agama yang sebenarnya ya. Kalau kita sudah tahu rukun iman, rukun Islam, itu luar biasa Pak ya. Tidak semua manusia itu bisa mengamalkan di dalam isinya itu. Kadang ada juga anak-anak yang belum hafal rukun Islam ya. Rukun Islam ditanya ya, rukun Islam ada berapa? Ada 2, ada 3, ada. Itu banyak Pak kalau kita terjun ke sekolah-sekolah. Nah, itu kita tanya ada berapa rukun Islam? Asal aja ditebak. Apalagi rukun iman. Ya. Rukun iman yang pertama apa? Hati. Rukun iman yang pertama hati. Aduh. Ya. Nah ini tugas kita semua Pak ya, bukan santri, bukan ustadz, bukan ulama. Makanya usaha dakwah ini ya untuk seperti itu Pak, ya, mendatangi umat ya, bicara tentang agama, bicara tentang kehebatan agama, kemuliaan agama, kemudian nanti fadilah ketika kita sudah mengamalkan agama. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini sifat sahabatnya. Jadi 24 jam full mereka ini ikut sunnah Rasulullah SAW. Makanya sukses hidupnya, bahagia hidupnya. Ini sifat yang pertama Pak. Nah, ya kita koreksi lah. Udah ada belum nih sifat ini dalam diri kita? Yakin kepada Allah, kemudian hidup dengan cara Rasulullah SAW. Kalau belum ada, dari sekarang ya kita usahakan Pak. Ya, membenarkan iman kita kepada Allah. Kalau manusia nih hari ini betul-betul imannya sempurna kepada Allah, taklah masjid ini sepi Pak. Pasti ramai. Karena dia tahu nilai pahala yang Allah berikan. Seandainya manusia tahu ya ada pahala yang besar di masjid ini ya, walaupun dia dalam keadaan sakit dia akan merangkak tuh jalan ke sini karena ada pahala yang Allah kasih. Nah, tapi karena terhijab ya, terhalang ya, dengan berbagai macam ya, kesibukan ya, dalam hatinya, dalam dirinya, mungkin capek, penat, tidur ya kan, ataupun juga masih dalam keadaan sibuk bekerja ya, sehingga lewat begitu saja. Padahal hari ini nggak akan mundur ke belakang, dia akan terus ke depan ya. Jadi kita bersyukur nih hari ini Allah masih jalankan kita untuk melakukan sholat subuh berjamaah ya. Karena begitu besarnya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang dia sholat di waktu 2 dingin maka dia masuk surga. Ulama katakan 2 waktu dingin ini antara subuh dan asar ya. Nah karena dua waktu ini sangat berat bagi orang-orang yang imannya lemah gitu. Subuh mau bangun susah, berat ya kan. Nah, asar lagi kerjanya sibuk ya kan. Nah, dia bekerja. Nah tapi kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa datang ke masjid ya. Mudah-mudahan kita ahli surga, amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua yang bagaimana dalam kehidupan kita ini seperti kehidupan sahabat meyakini dengan sholat ya. Sholat khusyuk wal khudu, betul-betul Pak sholat kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dilatih dalam sholat 5 waktu Pak ya. Dalam waktu subuh ini ada nggak kita khusyuk dalam sholat subuh ini? Kalau nggak nanti zuhur ya, belajar lagi gimana, udah khusyuk belum nih? Belum, nanti asar ada lagi ya. Nah, asar belum khusyuk juga, maghrib ada lagi. Allah kasih Pak seperti itu, 5 waktu itu bisa menyempurnakan kekhusyukan kita dalam sholat ya. Makanya para sahabat itu selalu introspeksi dia ya, bagaimana sholatnya, apakah sudah sempurna atau belum, apakah sholatnya sudah bisa mendatangkan pertolongan Allah atau belum ya. Nah ini kita sama Pak semua
Karena sholatnya sahabat di zaman Nabi dengan sholatnya sekarang itu sama. Kenapa kita bisa sholat berjamaah seperti ini, bacaannya pun sama? Ya, karena asalnya dari sana, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Yang menyampaikan kepada kita ini para ulama-ulama. Ya. Nah, walaupun kita nggak jumpa Rasulullah, nggak jumpa sahabat, tapi ada ulama-ulama yang menyampaikan, ya, dengan kitab-kitabnya ditulis, dalam hadis-hadisnya, dalam tafsir Qur'annya, sholatnya seperti ini, sudah diatur. Kita nggak usah ragu lagi. Tinggal hari ini hati kita ini sudah konsentrasi penuh belum sama Allah ketika sholat. Ya, kadang-kadang kita Allahu Akbar, lisan kita Allahu Akbar, hati kita selain Allah yang akbar, selain Allah yang besar, ya kan? Kadang masih nimang-nimang tuh teringat, ya, kurang sekilo, akhirnya terucap, ya, Allahu Akbar kurang sekilo. Aduh, ya kan? Nah, kadang kunci pun ketinggalan, Pak, ya. Ketika Allahu Akbar kunci baru ingat, oh ya kunci ada di atas kulkas kayak ini. Akhirnya dia sholatnya ingat kunci, ya kan? Nah, santri gitu juga ketika sholat, ya kan, lupa kitabnya di mana naruhnya, lupanya ada di lemari. Ya, ketika sholat Allahu Akbar, oh ya kitab ada di lemari. Nah, ditanya di dalam hati itu terus, Pak, lemarinya sebelah mana, kiri kanan, ya, berapa? Akhirnya imam udah selesai assalamualaikum, dia lupa, saya udah rakaat berapa nih, lupa sama rakaatnya. Nah, jadi seperti itu, Pak, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu kemudahan, ya. Nah, subuh nggak khusyuk, zuhur kita usahakan biar khusyuk. Kalau bisa sampai menangis, Pak, sholat, ya. Ada satu ustadz itu waktu saya di pondok itu, Pak, sebelum dia ikut keluar dakwah itu, ya, setelah dia ikut keluar dakwah setiap baca Fatihah itu nangis dia. Jadi ditegur sama ustadz yang lain, kenapa kok bisa nangis? Katanya, memang luar biasa, ya, pengaruh daripada dakwah ini betul-betul terasa gitu ketika dia baca Fatihah, ya, luar biasa, Pak, memang. Nah, jadi untuk mendapatkan kehusuan itu ya harus belajar, ya, Pak, ya, dari mulai gerakan sholat, bacaan sholat. Kalau bisa kita memahami apa arti bacaan sholat itu nambah kehusuan, Pak, ya, nambah kehusuan. Walaupun ayatnya yang kita baca itu aja, qul huwallahu ahad Allahus samad, tapi kita tahu artinya, Pak, luar biasa, ya. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah yang maha esa, Allah yang maha satu. Nah, kalau hati kita terjemahkan tuh tambah kehusuan kita, ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, ya, saya pun juga belajar, Pak, ya, bagaimana ada sholat itu, sholat kita bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana para sahabat, ya, para anbiya alaihissalam. Kita lihat bagaimana kehebatan sholat mereka karena didukung dengan keimanan yang sempurna. Ya, bayangkan, ya, ada satu sahabat yang dia bisa dengan sholatnya itu membuka jalan daripada dihimpitnya oleh dua buah gunung. Nah, siapa namanya sahabatnya? Yang ketika dia mau sholat ada gunung tuh, nah, kemudian dia sholat 2 rakaat maka gunung itu terbelah. Ya, siapa kira-kira? Siapa? Ya. Sahabat siapa yang dia sholat terus gunung tuh dijuluki apa? Siapa? Apa? Siapa? Saya lupa. Yang bisa ketika dia sholat tuh gunung tuh langsung terbelah jadi 2. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, sholatnya itu bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mau coba, Pak. Makanya disunahkan ketika kita dalam perjalanan itu ada sholat safar, ya. Ada sholat safar. Nanti ini kita mau kembali nih, ya. Usahakan kita sholat safar dan kita harus yakin dengan sholat itu. Ya, kita yakin dengan sholat safar, kita minta kepada Allah supaya Allah sampaikan kita ke tempat kita di makomi kita biar selamat, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah pulang selamat, yakinlah bahwa itulah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dalam perjalanan, ya. Jangan karena kendaraannya enak, bagus, ya kan. Karena ini bukan, ya, tapi kita yakin bahwasanya kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kita mau ke sini pun kita yakin bahwasanya yang menghantarkan kita ini bukan kendaraan kita, tapi Allah yang menghantarkan kita, ya, melalui syariat daripada kendaraan itu.
Nah, itu yang kedua ya, sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga, bagaimana ada dalam diri kita ini sebagaimana sahabatnya, ilmu ma'azikir, pengetahuan agama dan juga pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ilmu ma'azikir ini seperti orang yang berjalan di gelap malam, kemudian ada cahaya yang menerangi dia sehingga dia tahu arah yang kemana yang baik gitu. Nah, ilmu dan zikir seperti itu Pak. Dia harus bersatu. Jangan hanya ilmu saja, tahu aja tapi enggak ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menimbulkan kita sombong itu karena itu. Ya, kita punya ilmu tapi kita tidak dekat kepada yang menciptakan ilmu, yang memberikan ilmu. Sehingga kita merasa kita lebih tahu, yang lain enggak tahu. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi makanya sahabat itu memiliki itu Pak, ya, pengetahuan agama dan juga dia selalu ingat kepada Allah sehingga tidak menjadi penghalang buat dirinya. Ya, bagaimana sahabat-sahabat mendahulukan agama? Ya. Karena apa? Diiringi ilmu dan juga diiringi dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita mau usahakan ini semua. Ya, ketika kita sudah belajar dalam dakwah, ya, bagaimana setiap dakwah yang kita buat semuanya kita nisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ada satu kampung yang dulunya enggak beriman, kita datang jadi beriman semua. Karena apa? Karena saya. Nah, ini yang bahaya. Enggak boleh. Ya. Dan itu ada Pak bisikan-bisikan seperti itu kepada ulama-ulama yang siap terjun di medan tempur seperti itu. Ya. Nah, jadi kita usahakan ada ilmu dan zikir dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang keempatnya, ya, setelah dia mendapatkan ilmu, kemudian kedekatan kepada Allah, bagaimana ada rasa memuliakan sesama saudara muslim. Nah, ini sifat sahabat lagi nih. Hebat lagi Pak dalam muasyarahnya mereka itu kepada ya, sesamanya, kepada manusia, itu yang mendatangkan kebaikan-kebaikan sebenarnya. Nah, hari ini kenapa bumi ini tidak menjadi baik? Ya, karena muasyarahnya itu enggak baik. Satu sama lain saling menghujat, ya kan? Satu sama lain saling mengadu-ngadu domba. Akhirnya terjadi apa? Kehancuran, ya, bukan kebaikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah butuhnya akhlak, ya Pak ya. Ketika kita berdakwah kepada masyarakat, kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah. Ya, beliau tidak hanya mengandalkan firman Allah sabda Nabi, tapi juga akhlak beliau. Ya, ucapannya, ya, bagaimana perilakunya sehingga mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua sedang belajar ini semua, ya, bagaimana akhlak kita itu betul-betul terbina, ya, sehingga mendatangkan hidayah Allah kepada seluruh manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelimanya adalah tasihun niat, ya, membetulkan niat. Nah, dari mulai awal sampai yang kelima ini kita niatkan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman, diberikan amal-amal sunnah, ya. Udah harapannya ridho Allah aja, ya, tidak ingin dipandang manusia, tidak ingin dilihat manusia, tidak ingin diagung-agungkan manusia, cukup aja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ulama ketika kita melakukan satu amal, koreksi, ya, dari mulai pertama kita beramal, pertengahan beramal sampai terakhir beramal, kita koreksi semuanya, ya. Sudah ada nggak hati kita ini ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kalau sudah ada, alhamdulillah. Tingkatkan dengan dakwah dan tabligh, khuruf fisabilillah. Dakwahkan semuanya, iman, dakwah iman, amal, dakwah amal, ya. Nah, sehingga wujud kesempurnaan dalam kehidupan kita, wujud agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak Pak. Kalau 6 sifat ini kita uraikan satu persatu enggak selesai, Pak. Ya, karena di situ menyangkut semua ubudiyah, amaliyah kita dalam kehidupan di dunia ini. Nah, mudah-mudahan ya waktu yang singkat, ya, 3 hari ini singkat Pak, 40 hari singkat. Jadi mudah-mudahan waktu yang singkat ini ada kesan dalam kehidupan kita, sehingga kita semangat terus, ya, mendakwakan agama, mencari ilmu agama dan mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwasanya dengan agama ini hidup akan menjadi sukses, hidup akan menjadi mulia, insyaallah Pak ya. Itu
Itu aja, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.